Selamat datang di channel Kios Mouse. Kamu membaca, maka aku ada. Kita masih di segmen bukumendasi, di mana kami akan memberikan rekomendasi buku yang tentunya baik untuk kalian baca. Nah, konco mouse dimanapun Anda berada, kita sekarang masih berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana seluruh umat Islam merayakan hari kelahiran beliau itu. Oleh karenanya, di sini kami juga akan memberikan rekomendasi buku terkait sosok agung tersebut. Dan buku yang akan kami rekomendasikan adalah buku Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Buku ini ditulis oleh Martin Lings. Barangkali kalian pernah membaca banyak biografi Nabi Muhammad dalam berbagai judul. Tapi kami merekomendasikan buku ini karena buku ini tentunya punya banyak kekuatan dan punya banyak karakteristik yang tidak ditemui di buku-buku yang lain. Nah, konco mouse dimanapun kalian berada, di bulan yang penuh dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, tentu tidak afdol kalau kita tidak juga mengetahui lebih jauh bagaimana sosok agung ini, bagaimana kepribadian Nabi Muhammad ini. Nah, kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad sejak lahir sampai akhir hayat di dunia ini, maka buku ini sangat-sangat kami rekomendasikan. Mengapa? Pertama, buku ini ditulis oleh Martin Lings. Dari namanya mungkin kalian akan berpikir, oh, kenapa buku biografi Nabi Muhammad yang dipilih adalah penulisnya dari Barat? Mengapa tidak dari ulama-ulama Timur saja atau ulama Indonesia? Memang banyak sekali buku biografi yang tertulis baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia juga ada, dan ada juga bahasa Inggris. Termasuk buku ini. Buku ini awalnya ditulis dalam bahasa Inggris, dibuat sekitar tahun 1983. Dan buku ini meraih penghargaan sebagai buku terbaik yang mengkisahkan kehidupan Nabi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, bukan berarti ketika penulisnya orang Barat, beliau juga bukan orang Islam dan bukan orang yang berkompeten ketika membaca atau menulis buku ini. Martin Lings itu awal mulanya memang bukan seorang Muslim. Beliau lahir pada 1909, ya, kalau tidak salah di London, di Inggris. Lalu kemudian di masa kanak-kanak ikut bapaknya, ikut ayahnya ke Amerika, kemudian di remaja dan dewasanya kemudian kembali lagi ke London untuk belajar literatur Inggris. Lalu kemudian setelah itu beliau pergi ke Kairo untuk bertemu temannya. Yang naasnya temannya itu ternyata meninggal dunia dalam kecelakaan. Kemudian kehidupan beliau berubah karena waktu itu beliau ditawari untuk mengajar di sana, sehingga beliau kemudian mempelajari tentang Islam. Nah, pada saat mempelajari tentang Islam itulah pada tahun 1940-an itu beliau kemudian memantapkan diri untuk menjadi seorang mu'allaf. Nah, dari situlah kehidupan beliau kemudian berubah, kemudian beliau lebih banyak
mempelajari tentang studi-studi keislaman, termasuk tentang tasawuf, yaitu tentang tarekat Syadziliyah. Dari situ muncullah juga karya-karya beliau dalam bidang tasawuf maupun dalam bidang perbandingan agama. Dan yang paling fenomenal adalah buku ini. Buku yang mengkisahkan tentang kisah hidup Nabi Muhammad dengan referensi sumber-sumber klasik yang terpercaya. Nah, disinilah letak kekuatan buku ini, di mana kisah beliau itu ditulis dengan sangat naratif, ya, sederhana, tapi tidak meninggalkan sisi-sisi keagungan beliau, tidak meninggalkan sisi-sisi kehebatan Nabi Muhammad, dan detailnya itu yang memang sangat luar biasa. Nah, salah satu di mana beliau menerangkan dengan sangat detail, dengan sangat indah, itu ketika beliau menerangkan tentang kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah itu mendapatkan fitnah. Beliau menulis dalam buku ini dengan judul Kalung. Mengapa kalung? Karena kejadian fitnah itu berasal dari kalung. Kalung beliau yang diberi oleh ibunya. Jadi kalung ini diberikan ibunya kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau menikah. Sehingga beliau tulis dalam buku ini, kalung itu sangat berharga bagi beliau karena pemberian ibunya sekaligus diberikan ketika beliau menikah. Suatu waktu beliau ikut pergi Sayyidina Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kalung itu terlepas dari lehernya. Ketika terlepas, beliau tidak sadar awalnya, tapi kemudian beliau mengetahuinya beberapa saat setelah hilang. Akhirnya rombongan pun itu harus ditunda pulangnya. Karena apa? Karena Sayyidah Aisyah ingin mencari di mana kalung itu berada. Beliau menulis itu di buku ini dengan sangat detail. Dengan sangat detail dan sangat mengalir sekali. Kita tidak akan merasa ini adalah hadis Nabi atau riwayat dan lain sebagainya, karena ditulis seakan-akan kita membaca novel. Jadi kalau kalian merasa bahwa membaca biografi seseorang itu membosankan, kalian tidak akan merasakannya ketika membaca novel atau buku ini. Bukan novel, ya, buku biografi beliau ini, karena ditulis dengan bahasa yang sangat mudah, sangat mengalir, seakan-akan kita membaca novel. Kalau kita membaca novel, kita bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kita masih tetap ingin membaca. Selesai satu bab berikutnya ingin kita baca. Itulah kesan yang saya dapatkan ketika membaca buku ini. Saya tidak merasa bosan, saya tidak merasa bahwa bahasanya berat, pun saya tidak merasa saya sedang membaca buku pelajaran tentang keislaman. Seakan-akan saya membaca novel. Begitu juga ketika menerangkan tentang peristiwa kalung beliau Sayyidah Aisyah yang hilang itu. Peristiwa itu ternyata yang kemudian menyebabkan turunnya ayat yang berkaitan dengan tayamum. Karena waktu itu ketika rombongan menunda pulang, ya, menunda perjalanan pulang untuk satu malam, untuk kemudian Sayyidah Aisyah itu mencari kalungnya, para sahabat itu merasa sangat keberatan. Mengapa kita harus tetap di sini, padahal di tempat mereka berhenti sebentar itu tidak ada sumur kering, sehingga ketika mereka ingin bersuci, ingin beribadah, sholat dan lain sebagainya, itu tentu sangat susah. Nah, ternyata ada hikmah di situ, bahwa kemudian turunlah ayat yang berkaitan dengan tayamum, dan itu ditulis beliau Martin Lings dalam urutan narasi yang tidak terpisah, sehingga sangat mudah kita cerna. Oh, ternyata ayat ini turun ketika kejadian ini, dan seterusnya. Itu adalah kesan yang paling saya dapat, yang paling kuat saya dapatkan ketika membaca buku biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Kemudian
Apa kekuatan selanjutnya dari buku ini? Tentu dari referensinya. Beliau menggunakan referensi baik dari Kutubus Sittah maupun kitab-kitab yang memuat tentang sejarah kehidupan Nabi, baik dari abad ke-8, 9 maupun ke-10. Artinya beliau mengambil sumber-sumber klasik, dan ini tentunya bisa dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan secara akademik. Konco Maus dimanapun kalian berada, buku ini tentunya kami sangat rekomendasikan untuk kalian, siapapun, baik orang Islam, orang Muslim maupun non-Muslim. Karena yang kita bahas ini tidak hanya sosok yang agung bagi orang Muslim saja, tapi juga sosok yang agung bagi seluruh umat manusia. Dan kalau kalian membeli buku yang seperti ini, yang original dengan hardcover, itu kalian juga akan mendapatkan bonus berupa intisari dari kitab Syama'il Muhammad. Kitab Syama'il Muhammadiyah itu adalah kitab karangan At-Tirmidzi, karya Imam At-Tirmidzi. Apa itu kitab Syama'il Muhammadiyah? Kitab ini berisi hadis-hadis maupun riwayat yang menceritakan bagaimana fisik pribadi sosok Nabi Muhammad SAW. Inilah bedanya antara sirah atau kisah hidup dengan syama'il. Kalau kisah hidup itu bisa luas, perjuangan beliau, kemudian bagaimana cara dakwah beliau. Tapi kalau syama'il itu khusus tentang bagaimana sih sosok pribadi Nabi Muhammad, bagaimana sih bentuk wajahnya, bagaimana sih bentuk alisnya, kemudian bentuk matanya, dan seterusnya. Lalu untuk apa kita tahu itu? Tentu itu semua adalah untuk menambah rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, akhir kata, buku ini sangat cocok untuk dibaca siapa saja. Baik kalian yang sudah pernah membaca biografi tentang Nabi Muhammad ataupun yang belum pernah membaca. Karena buku ini ditulis dengan narasi yang cukup mudah, sederhana, tapi tidak mengurangi keagungan cerita yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di segmen Buku Mendasi selanjutnya. Salam.